Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Abah Warkop Street Channel, kanal jalanan untuk Gorontalo. Dan saat ini saya merasa berbahagia bersama dengan salah satu tokoh Gorontalo. Seperti apa tokoh Gorontalo ini nanti kita akan bincang bersama. Bersama dengan Bapak Izhar Rasmin Wakiden yang keseharian orang sering memanggil Kak Iji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar itu Pak? Alhamdulillah pio-pio Pak. Masya Allah. Masya Allah. Saya juga senang hadir ketemu dengan Bapak ini. Ya. Salah satu YouTuber luar biasa di Gorontalo ini. Terima kasih Pak, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi saya untuk bagaimana sering berkomunikasi dengan masyarakat Gorontalo. Iya, Insya Allah. ya. Pak, saya panggil Kak Iji ya Pak. Nah, ya, itu. saya panggil Kak Iji. Pak Izhar, saya pertama merasa berbahagia sebagai channel Abah Warkop bisa ketemu orang seperti Bapak yang kalau di pandangan Bapak ini sangat bersahaja. Tapi sebenarnya kalau kita tilik ke belakang siapa Bapak ini luar biasa. Kapan Pak balik dari Jakarta? Saya kemarin ini tiba di Gorontalo hari Sabtu. Sabtu ya. Dan tantangannya luar biasa Pak. Ya. Saya mau Rakerwil hari Minggu. Ya. Saya sudah beli tiket waktu itu batik air, bisnis kelas kan. Nah saya sudah pesan, tiba-tiba dibatalkan pesawatnya Pak. Sudah jam 2 malam. Saya cari tiket ulang, alhamdulillah dapat Garuda. Saya langsung beli, berangkat jam 7 pagi Pak. Jadi jam 2 malam di bandara, mau naik batik air tidak jadi, akhirnya jam 2 malam. Jam 2 malam. Beli tiket, berangkat jam 7. Luar biasa. Jam 1, jam 2 sudah di Gorontalo, alhamdulillah. Nah, itu pemirsa Abah Warkop, baru prolog saja sudah penuh dengan tantangan. Jadi mungkin cerita kita banyak nilai-nilai tantangan, tapi banyak hikmah yang akan kita dapat. Amin. Pak Kak Iji, saya minta mungkin gambaran masyarakat Gorontalo mungkin bisa tahu sebenarnya siapa sih Kak Iji ini? Ya kan? Adalah putra Gorontalo yang punya success story di luar daerah. Siap, siap. Jadi saya ini nama asli memang Izhar Rasmin Wakiden, marga Wakiden, Ya, Wakiden. karena bapak. Ibu saya sebenarnya Gorontalo Tulen, Ya. Bumulo. Wah. Iya, Bumulo Pak. Cuma karena memang di adat istiadat kita perempuan hilang marganya, ya otomatis marga saya hilang. Karena bapak saya orang Tomini Kaili. Jadi kalau dibilang putra Gorontalo ya asli saya. Karena Bapak lahir di Dudeulo. Ujungnya Gorontalo Pak. Ujungnya barat Gorontalo. Iya, jadi ada cerita lucu Pak. Saat Rakerda Kabupaten Gorontalo, saya kasih tahu teman-teman peserta Rakerda. Saya bilang saya lahir di Dudeulo. Orang tidak tahu itu Dudeulo. Di mana itu Pak Dudeulo? Ih, katawa semua orang. Saya bilang Dudeulo itu ada di Popayato. Oh, baru orang tahu. Popayato, Pohuwato baru orang tahu. Dudeulo orang tidak tahu. Jadi Masya Allah itu kampung kelahiran saya. Saya lahir di sana tahun 69. Sempat sekolah SD sampai lulus. Dan SDN 01 Dudeulo. Dudeulo ya. Nah, itu saya sampai lulus. Bahkan sempat sekolah di London, Kecamatan Popayato. London, Kecamatan Popayato. Di Papa sih bertanya, London, Kecamatan Popayato. London ternyata. Ternyata SMP London. Jadi SMP London itu saya sempat sekolah 1 tahun, Pak. Itu naik roda dulu Pak. Dari Dudeulo ke Popayato itu naik roda. Tidak ada transportasi lain, cuma roda. Jadi naik roda pulang pergi. Akhirnya karena tiap hari lelah, orang tua saat itu dia bilang tinggal jadi
di London itu. Akhirnya ya tinggal di London itu sampai kelas 1 itu. Masa SMP itu Pak? SMP kelas 1. SMP kelas 1 ya. Iya. Begitu mau naik kelas 2, saya dipindahkan ke Makassar sama orang tua. Karena orang tua saya memang sudah menetap di Makassar. Mengikuti orang tua di Makassar. Itu SMP sampai dengan? Sampai dengan lulus SMP. Lulus SMP ya. Lulus SMP, ada lagi saya Om di Jakarta. Iya. Kebetulan beliau belum punya anak waktu itu. Saat mau SMA dia bilang, sekolah saya di Jakarta. Iya. Akhirnya saya dibawa ke Jakarta Pak. Jadi begini-begini orang Dudeulo tapi SMA-nya saja di Jakarta Pak. Jadi saya lulus di Jakarta SMA. Jadi dari Pupayato, masa SD-nya SMP Makassar, kemudian di Ibu Kota Negara. Di Ibu Kota Negara. Luar biasa. Jadi Masya Allah mungkin sudah gariskan hidup saya kehidupan begitu. Saya tidak tahu saya yang biasa anak kampung Bapanjat Kalapa ini tiba-tiba SMA di Jakarta. Iya. Dan alhamdulillah saya syukuri setelah SMA itu saya walaupun bolak-balik Makassar, sempat kuliah di Makassar tapi pindah lagi ke Jakarta. Ya saya sudah menetap di Jakarta itu kurang lebih 35 tahun. 35 tahun. Sampai saat ini. Ya. Tapi kalau Abah Warkop lihat komunikasi Bapak masih mentok dengan gaya Gorontalo, Pak. Artinya ini ada cerita luar biasa, Pak. Kami itu orang Dudeulo umumnya Popayato, Pohuwato lah umumnya. Pohuwato ya. Jadi keseharian kami itu memang tidak ada bahasa daerah Gorontalo. Iya. Bahasa Indonesia, ya, Indonesia tapi Indonesia Timur, ya. Manado ya, Indonesia. Jadi kami paham diomong bahasa Gorontalo dari orang tua, tapi tidak bisa mengucapkan karena tidak ada keseharian. Tapi dialeknya Bapak kan kalau dialek di Jakarta. Kalau dialek ini Pak, dialek ini saya karena sudah mungkin 45 tahun ini sering ke sini, dan di sana banyak keluarga-keluarga dari daerah ini, alhamdulillah pasti singgah di rumah saya. Jadi bagaimana mereka komunikasi saya membiasakan. Karena ya banyak sepupu, komanakan itu kalau ada urusan di Jakarta pasti singgah di rumah saya. Bahkan ya tidak mau dicerita lebih, bahkan kepala desa kalau saya biasakan diri Pak karena saya merasa putra daerah. Bagaimana saya bisa membantu mereka saat ada di Jakarta. Itu intinya. Ya, itu cerita Pak Kaiji soal masa kecil Bapak yang sangat dinamis dan ya banyak sejarah lah. Saya Abah Warkop katakan sejarah. Dan itu merupakan modal. Karena mengapa modal dari Pohuwato, Makassar, Ibu Kota Negara. Betul. Karakter Bapak terbentuk di 3 wilayah itu. Nah, sekarang ini Pak, ya mungkin kalau kita lihat, ya banyak orang bertanya-tanya, backgroundnya Bapak ini apa sebenarnya? Saya mendapat informasi Bapak adalah seorang entrepreneur, pelaku usaha yang cukup sukses lah. Mungkin ada cerita-cerita soal itu Pak. Jadi saya memulai karir itu Pak biasa saja sebenarnya. Ya saya dalam hidup ini selalu prinsip berjalan seperti air saja. Jadi saya memulai dengan bekerja. Waktu jadi sarjana pertama itu bawa-bawa ijazah sama juga Pak. Bawa-bawa ijazah ke sana kemari dan bahkan di beberapa perusahaan saya sempat bekerja. Tapi memang karena basic mungkin orang tua pedagang itu tumbuh. Akhirnya berdagang, berusaha sampai saat ini saya itu masih berusaha dan berdagang dalam artian saya punya perusahaan tapi saya juga berdagang. Luar biasa. Jadi saya punya rumah itu di Jakarta, ada beberapa tempat saya bikin kios-kios, ruko begitu. Saya buat usaha baik buat keluarga ataupun orang-orang yang mau berusaha, belajar usaha. Jadi, tapi saya punya usaha yang real itu, yang rutin, itu adalah kontraktor dan konsultan. Kontraktor dan konsultan. Ya, jadi saya ini basicnya teknik elektro. Basic pendidikan teknik elektro. Teknik elektro. Jadi saya
berusaha di bidang konsultan perencana gedung. Jadi alhamdulillah beberapa gedung di Jakarta itu saya adalah salah satu konsultan perencana. Ya, luar biasa. Mungkin kalau Bapak pernah ke Jakarta ada namanya Sudirman Suite Apartemen. Iya. Itu konsultannya saya. Terus Crown Hotel punya Tommy Soeharto, itu yang audit konsultannya saya. Crown Hotel yang depan Polda. Ada beberapa apartemen, saya termasuk konsultannya. Dan sekarang itu saya lagi garap salah satu konsultan di proyek Menara Saida dan beberapa proyek pemerintah. Ada bandara, ada ya saya termasuk konsultan itu. Jadi kalau kontraktor juga begitu, ada beberapa proyek yang sedang berjalan sekarang. Biasanya proyek-proyek yang swasta itu ada cukup beberapa proyek. Tapi intinya saya berusaha di bidang kontraktor. Yang paling utama itu kontraktor. Saya punya kantor di Jakarta di Menara 88. Ya. Artinya saat ini sahabat Abah Warkop, saya sebenarnya berhadapan dengan salah seorang direktur sebuah perusahaan yang semuanya milik beliau lah. Milik beliau. Sebagai seorang yang cukup pengalaman kayak Iji di bidang pembangunan lah, bisa dikatakan pembangunan. Mungkin ada yang bisa kita share untuk masyarakat Gorontalo, karena Gorontalo ini memerlukan orang-orang yang punya visi, konsep-konsep berpikir yang ujungnya untuk bagaimana mengangkat harkat orang Gorontalo. Kira-kira bagaimana lah Bapak melihat Gorontalo ini, daerah tercinta kita ini, Pak? Saya kurang lebih 4-5 tahun ini berjalan di Gorontalo, hampir mungkin tiap bulan sekali, Pak. Dari Tunggu, Pak, 4-5 tahun hampir tiap bulan di Gorontalo. Iya, luar biasa, bulan, Pak. Bahkan Bapak, ya? di tahun-tahun kemarin ini saya pernah sampai 2 minggu sekali, Pak, ke Gorontalo. Dia pulang kampung, melihat kampung melihat kampung ini karena memang ada tujuan bawaan hati barangkali juga naluri saya sebagai putra Gorontalo, karena bidang saya ini pembangunan. Saya pingin ini ada orang-orang yang datang ke Gorontalo ini yang mau bekerja sama bagaimana memajukan Gorontalo ini dengan basic saya tentunya. Ya bisa membangun apa ya memang ini yang saya sedang lakukan sekarang, Pak. Jadi saya coba mencari teman-teman investor yang mau bagaimana bekerja sama dengan kami bisa membangun daerah ini. Karena saya lihat masyarakat kita ini betul-betul masih perlu dukungan dari kita, teman-teman pengusaha, saya, teman-teman lain yang sudah sukses itu harusnya kembali ke daerah ini. Nah, saya kasih salah satu contoh ini, Pak, karena saya memang termasuk besar juga di Makassar. Makassar itu maju, Pak. Tidak lepas dari semua putra daerahnya yang sukses di mana-mana kembali ke daerah, ke Makassar. Makanya Makassar itu maju pesat, Pak. Luar biasa. Nah, saya sebenarnya punya angan-angan, punya cita-cita. Cita-cita. Saya sudah berdiskusi dengan teman-teman beberapa yang sukses, termasuk Pak Sandiaga. Saya bilang, bagaimana kita mengintensifkan diri kita. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk kampung halaman kita? Kampung halaman kita ini, biar ya kayak Pak Sandiaga walaupun tidak lahir kan, tapi orang tua nenek moyang semua dari sini. Nah, saya sudah beberapa kali diskusi dengan beliau. Maksudnya bagaimana kita tumbuhkan kecintaan kita sebagai putra daerah asli Gorontalo ini bisa membangun Gorontalo ini secara menyeluruh. Pak, saya ini lahir di paling ujung. 40 tahun lalu. Saya kembali masih seperti itu, Pak. Itu sangat mengenaskan buat saya. Bahkan saya pernah diskusi dengan beberapa bupati. Saya bilang, ini kampung, Masya Allah. Dari saya tinggalkan 40 tahun lalu sampai sekarang masih seperti itu. Berarti ada yang mungkin perlu kita gerakan. Ada yang kaya. Langka ada orang yang sukses di luar daerah dengan segala kemampanannya, ya itu pasti orang bilang ini orang udah mapan, ngapain lagi mau pusing-pusing. Tapi ada panggilan jiwa itu, Pak. Ya, karena memang kerinduan. Mungkin Bapak masih ingat masa kecil Bapak. Jadi saya dulu itu kecil senang
ke kebun, Pak. Yang saya paling senang itu panjat kelapa. Panjat kelapa sama pergi ke laut. Iya. Jadi om saya dulu itu senang tombak ikan itu. Iya. Saya ikut tengah-tengah malam itu, Pak. Senang melihat itu kegiatan Dan mereka. itu tidak didapat di daerah. Iya, itu tidak ada, Pak. Maksudnya saya senang sekali dengan kegiatan. Zaman saya kecil dulu ada pengusaha-pengusaha datang ke kampung kami itu beli taripang, Pak. Iya. Nah, itu kami karena masih kecil cari-cari itu. Iya. Kita senang cari itu, dibeli. Nah, itu maksudnya saya terpikir bahwasannya kampung kita ini banyak potensi yang bisa digarap, baik dari segi pariwisata, alamnya luar biasa sebenarnya. Saya sudah hampir keliling semua kabupaten, Pak. Saya lihat potensi di provinsi kita ini luar biasa. Ya, tentunya kita butuh teman-teman pengusaha, kita butuh kebijakan-kebijakan dari teman-teman yang menjabat sebagai pemegang legislasi di daerah ini, bagaimana bisa membawa orang untuk membangun Gorontalo ini ke depan jauh lebih maju. Harusnya bisa, Pak, karena saya tahu persis berapa banyak putra daerah yang dari sini ini orang sukses. Orang sukses, ya. Iya, kita bisa tidak perlu ceritakan, pasti kita tahu semua siapa-siapa saja mereka. Nah, itu kalau kita potensikan untuk kembali, mungkin tidak perlu waktu lama Gorontalo ini akan setara dengan provinsi-provinsi lain. Memang benar, Pak Gaji, ada di data lah orang-orang Gorontalo yang sukses di luar daerah. Ya, kita tidak perlu sebut siapa-siapa, tapi masyarakat sudah tahu kan. Dan itu pasti harapan masyarakat terhadap mereka, beliau-beliau itu pasti ada. Persoalannya tinggal mau nggak kita. Kan persoalannya. Kak Iji, kalau saya lihat ini dari cerita-cerita kita ini dengan berbagai kemapanan yang Bapak miliki, ya kita minta masukan. Ini Gorontalo, Pak, sebenarnya kita bangga dengan daerah kita ini. Luar biasa sumber daya alamnya. Tapi kita tidak akan masuk membahas soal itu, tapi itu tercatat bahwa kita ini masih daerah miskin. Ya kan? Provinsi yang sebenarnya sedih lah kalau kita ngomong soal ini kan. Nah, bagaimana Bapak melihat seorang yang mapan, orang yang sudah sangat sukses di luar daerah dengan daerah kita ini, Pak, dengan sumber daya alam, terutama Pohuwato itu, Pak, luar biasa. Saya selalu istilahkan Pohuwato itu adalah mutiara. Betul, betul. Iya. Jadi kita menggali, saya ini beberapa waktu lalu juga sempat melihat potensi-potensi di Pohuwato itu. Ada tambang, ada ini macam-macam itu, bahkan pertaniannya juga bagus. Terlepas sekarang ini memang masyarakat masih sulit bagaimana memasarkan juga apa hasil mereka. Nah, itu kadang-kadang yang masih jadi persoalan klasik. Ya. Nah, makanya saya coba menjembatani, nantinya kita bikin mungkin sistem. Jadi ada orang yang siap langsung datang membeli hasil. Yang paling terbaru ini masalah arang tempurung itu, Pak. Itu kan lagi rame di Pohuwato saya lihat. Nah, mereka terkendala siapa yang membeli. Mungkin ada yang mau membeli tapi dengan harga yang tidak masuk. Ibarat kata, nah saya coba sekarang saya lagi fasilitasi ke Jakarta. Saya cari-cari itu pabrik yang memang membutuhkan ini, perusahaan. Nah, saya coba fasilitasi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah ada nanti beberapa yang mau datang. Nah, itu akan melihat potensi karena ada beberapa masyarakat di Pohuwato sana sudah sampaikan ke saya, kami butuh ini yang mau membeli hasil produksi kami dan kami siap. Bahkan ada yang bilang sampai 1 kontainer per minggu. Itu Bapak sudah jajaki? KIJ sudah jajaki? Alhamdulillah saya sudah jalani, Pak. Cuma ya ini butuh proses. Mungkin saya kemarin karena baru 2 minggu lalu waktu saya datang, ada beberapa masyarakat yang sampaikan, coba tolong kami dibantu untuk carikan ini orang yang mau beli ini,
Kan selama ini mereka beli ada tengkulak yang datang atau apa dengan harga tidak di pasaran. Iya. Nah saya bilang coba saya bantu, nanti saya fasilitasi dari sana. Nanti mungkin mereka saya sampai tanya kalau pelabuhan di mana mau jemput. Dorang bilang oh ada di Marisa atau di Paguat. Dorang bilang alhamdulillah saya bilang. Dan saya sudah komunikasi. Mungkin bulan depan mudah-mudahan kita berdoa sudah ada yang mau datang bisa langsung ketemu dengan masyarakat. Nah saya mau begitu. Jadi minimal kita ini bisa memfasilitasi masyarakat untuk bisa berkembang, bisa bertransaksi langsung dengan yang membutuhkan barang ini. Itu kalau prinsip Pak Jokowi kenapa dia bangun jalan apa itu memang tujuannya apa? Bahwasannya yang investor itu bisa bertemu langsung dengan membuka akses membuka akses dengan mudah. Nah, saya coba memfasilitasi itu. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan ini bisa membangun masyarakat terutama dari ujung Gorontalo ini bisa menular sampai ke kota Gorontalo ini insya Allah. Dan memang harus berpikirnya bagaimana Gorontalo secara keseluruhan. Betul Pak. Karena itu. Powato, Gorut, Bualemo semua sama, hampir sama persoalannya. Persoalannya sama. Ya, itu hampir sama persoalannya. Ini intermezzo dan saya konfirmasi ini. Saya dapat data bahwa lepas dari basic Bapak di dunia entrepreneur usaha itu, Bapak pernah ada katakan istilah saya treatment di dunia lain lah. Ya, bagaimana ceritanya itu? Jadi sebenarnya ada memang apa ya kalau dibilang ini satu kejutan buat saya waktu itu di 2018 kalau kejadiannya 2018 2019. Jadi ada teman dari Pohuwato sana, mungkin saya tidak perlu sebut namanya. Jadi beliau coba komunikasi dengan saya ke Jakarta. Dia bilang karena beliau mungkin saya lebih tua, saya dipanggil Kak Iji bagaimana ini? Kira-kira mau sama-sama, begitu bahasanya. Saya bilang ya tinggal lihat saja bagaimana kira-kira perkembangan yang baik. Ya cuma memang mungkin saya juga saat itu karena baru kaget. baru kaget Pak. Selama ini tidak terbayang. Baru kaget kalau orang bilang ini fokus betul. Dengan karena saya memang basicnya berbisnis, orang berdagang. Kalau saya bilang ini saya pedagang Pak. Karena itu yang saya paling cintai namanya berdagang. Karena kata Rasulullah itu usaha yang paling bagus itu adalah perdagangan. Jadi saya mencontoh bapak saya pedagang, alhamdulillah turun ke saya jadi pedagang. Jadi saya sangat senang kalau dibilang pedagang. Jadi itu. Nah tiba-tiba dapat ide yang begini, jadi bikin kaget juga. Jadi kaget, tapi ya saya selalu menghargai orang Pak, apalagi sudah jauh-jauh datang ke Jakarta. Ya, saya mau saja. Bahkan saya sempat turun beberapa bulan, 7 bulan. Karena ya mungkin saat itu yang terpikir ke saya, bagaimana saya sudah bisa pulang kampung dan membangun daerah. Minimal rezeki ini minimal yang paling kecil, rezeki yang saya sudah dapat ini rakyat dan keluarga yang Pohuwato yang sudah saya tinggalkan lama merasakan. Itu intinya. Nawaitunya di situ. Nawaitunya di situ. Jadi tidak terpikir lagi itu soal ajakan yang kemarin. Saya bilang selagi ajakan ini memang nawaitunya untuk ke masyarakat, bismillah saya mau jalan. Dan itu juga pesan kakak saya sebagai orang yang saya tuakan yang luar biasa juga. Beliau ini salah satu tokoh nasional juga. Dan beliau selalu mewanti-wanti. Pokoknya kalau memang sudah mau, bismillah saja. Nah, itu nawaitu saya. Jadi bismillah saja bagaimana masyarakat ini bisa terbantu dalam artian bisa merasakan apa yang sudah kita dapatkan di daerah lain. Nah, itu nawaitu saya Pak. Walaupun di akhir ceritanya memang ya itu tadi mungkin saya belum siap dengan konsekuensi yang ada. Tapi ya insya Allah kalau ke depan insya Allah mudah-mudahan ini bisa jadi pembelajaran yang baik. Dan mungkin Pak niatnya itu bisa artinya dilanjutkan
pada kondisi dan situasi yang lain. Karena memang nyawa itu kita itu kan mahal kan. Lihat Bapak itu kan tidak ada untuk lain. Bagaimana mengangkat lagi derajat kampung kita yang ditinggalkan. Kang Ji, ini luar biasa. Tapi untuk saat ini sebagai mungkin closing statement kita saat ini, kira-kira ada pemikiran lain Bapak untuk masuk ke daerah kita ini Gorontalo minimal Pohuwato ke depan Pak? Kira-kira ada pemikiran-pemikiran? Kalau ke depan ini saya memang ya mungkin sudah sebagian orang tahu saya ini dapat amanah Pak. Ini kalau saya bilang saya bukan jabatan ini, amanah saja. Jadi amanah. Mungkin kalau dibilang amanah saya saat ini kalau ukurannya negara, mungkin jabatan amanah yang saya emban sekarang ini adalah setingkat menteri. Karena saya ditunjuk salah satu tokoh di nasional kita untuk bagaimana membangun di Gorontalo ini. Itu intinya Pak. Jadi kalaupun nanti perkembangannya ke depan di salah satu partai ini saya betul-betul bisa didukung masyarakat, insya Allah. Karena ini amanah yang saya terima awal, saya bilang ini betul-betul amanah luar biasa. Karena dilihat saya putra Gorontalo, akhirnya saya ditunjuk bagaimana membina di Provinsi Gorontalo ini. Jadi Bapak mengalir saja dulu? Iya, mengalir saja dulu Pak. Walaupun secara statement di mana-mana, terutama di pengurus-pengurus, itu mereka sudah tahu. Tapi sebagai seorang pedagang itu kembali lagi saya sampaikan, bagaimana penerimaan masyarakat Gorontalo. Itu yang paling utama Pak. Karena apalah kami ini kalau bukan masyarakat yang ikut mendukung kami, mau ini betul-betul akan membuat Gorontalo lebih baik ke depan. Luar biasa. Saya pikir itu Pak. Ya, sebagai kata-kata terakhir mungkin ada pesan Bapak untuk kampung halaman kita yang sangat kita cintai ini. Saya sudah keliling dari ujung Gorontalo sana, Pohuwato, Gorut, bahkan ini Rabu ada yang mau undang saya ujung Gorut itu apa namanya? Saya lupa. Sumalata. Itu saya sudah diundang. Insyaallah Rabu saya ke sana. Sampai Bone Bolango, sampai Bone Posisir ujung saya sudah jalan Pak. Bahkan saya sudah naik di Pinohu. Yang naik motor trail itu Pak. Saya sangat sedih Pak. Sedih Pak ya. Sedih dalam artian gini, Pinohu itu saya bilang, bayangkan orang mau capai tempatnya saja naik trail itu. Saya lihat orang bawa sayur, bawa apa, bawa belanja. Kehidupan ke atas. Saya bilang di zaman sekarang masih ada Pak. Nah itu saya sedih sekali. Maksudnya ayo kita sama-sama sebagai putra terbaik yang dikasih mungkin rezeki lebih dari Allah. Mari kita bangun kampung halaman kita ini lebih baik ke depan, lebih maju, lebih bisa bersaing dengan provinsi-provinsi lain. Karena kesuksesan, kemajuan provinsi kita ini akan ditentukan bagaimana putra-putra daerah yang sukses kembali luar biasa Pak. Itu Pak. Itu. Karena siapa yang mau bawa investor Pak? Kalau bukan kita-kita ini. Iya kan? Jadi mari saya mengharapkan masyarakat ini, kami juga ke depan ini mungkin akan berjuang. Ya mari kita sama-sama saling mendukung, memberi masukan apa ke depannya Gorontalo ini kita mau bawa. Insya Allah ke depan saya bisa diskusi dengan Abah, mungkin soal-soal saya lebih teknis tentang Gorontalo. Karena ini perkenalan, saya bicara secara umum saja, dan saya tidak merasa juga bahwa saya ini harus saya. Tidak, harus sama-sama. Karena keberhasilan itu harus
sokong bersama-sama. Ya, memang itu Pak. Baik dari segi swasta maupun pemerintahan. Kalau tidak bersinergi itu sulit. Sulit Pak. Ya, itu, sehebat apapun kita kalau sehebat apapun. Nah, itu yang saya pesankan ke masyarakat. Tetap jaga tradisi, kebanggaan kita sebagai orang Gorontalo luar biasa Pak. Saya senang sekali kembali ke tempat kelahiran saya ini. Tradisi masih terjaga Pak. Bahkan di Ramadan kemarin itu Tumbilo Tohe saya sangat sampai menangis Pak. Saya lihat itu waktu kecil. Rindu juga ya. Iya, itu luar biasa. Jadi ya saya bersyukur bahwa saya Gorontalo 40 tahun saya tinggalkan, Masya Allah. Tradisinya terjaga dengan baik. Ya, terlepas teknologi mulai berkembang itu sisi lain lagi. Tapi adat istiadat, tradisi itu kita perlu jaga. Itu Pak. Oke, Kak Iji, luar biasa ini. Banyak hal yang ingin saya elaborasi dari pengalaman, pengetahuan, basic Bapak untuk Gorontalo. Tapi mungkin di kali berikut kita bisa banyak lebih teknis bagaimana bangun Gorontalo ini bersama Bapak. Terima kasih. Siap. Saya sampaikan channel Gorontalo Siap. Warkop untuk Bapak atau Kak Iji. Mudah-mudahan apa yang kita ceritakan tadi ini insya Allah akan dirahmati Allah. Amin. Karena ini memang niatnya nawa itu untuk kemaslahatan umat. Iya. Sekali lagi terima kasih. Mungkin satu lagi tambahan ini. Saya belum ucapkan terima kasih ke Bapak ini. Ini orang-orang seperti Bapak ini yang harusnya banyak kita dukung bagaimana bisa menyampaikan. Iya. Jadi apa yang bisa Bapak sampaikan untuk Gorontalo ini bisa lebih berkembang. Insya Allah. Saya terima kasih sudah dianggap mungkin layak diwawancarai sama Bapak dan alhamdulillah sudah terlaksana. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Bersama Warkop di mana saya berada, itulah bincang saya sejenak dengan salah satu tokoh Gorontalo yang sudah cukup sukses di Jakarta, tapi nawa itunya untuk daerah tidak pernah akan hilang, tidak pernah akan lekang dengan waktu. Itulah KIJ. Siap. Terima kasih dari Gorontalo untuk Indonesia. Salam kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.